Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Tercahyati dengan NIM 6422261. Di sini saya akan menjelaskan tutorial menggunakan aplikasi SPSS, yaitu dengan analisis regresi linear berganda. Sebelum itu, kelompok kami mengambil judul pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian susu Ultra Milk di kalangan mahasiswa atau mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Selipi. Sebelum itu, kelompok saya sudah menyebarkan data kuesionernya. Terkumpul 30 responden. Selanjutnya, yang pertama kita membuka aplikasi SPSS-nya. Lalu ke variable view. Karena datanya sudah ada, kita klik file, open data, dan bagian susu ultramilk. Lalu di sini sudah ada datanya yang sudah disebar. Dan pertama kita ke variable view-nya. Untuk bagian name-nya kita isi x1.1, yang artinya itu berarti pernyataan yang pertama dari variabel pertama, yaitu variabel harga. Untuk di variabel x1-nya itu ada 8 pernyataan. Dan untuk X2-nya ada 16 pernyataan, kita ketik X2.1 sampai dengan X2.16. Dan jangan lupa kita kasih totalnya di setiap variabel ya. Dan untuk Y-nya ada 10 pernyataan, kita ketik Y.1 sampai dengan Y.10 beserta dengan totalnya. Untuk tipenya numerik, width-nya itu 8, desimalnya itu 0 semua, rata. Dan untuk labelnya di sini saya kasih di bagian totalnya saja yang dikasih label, yaitu total X1-nya kita kasih label harga, karena X1-nya itu variabelnya harga, dan untuk total X2-nya itu kualitas produk, dan untuk total Y-nya itu keputusan pembelian. Selanjutnya kita bagian values-nya non, missing-nya juga non, kolomnya 8. Ini kolomnya ini bisa di atas 8, bisa di bawah 8 ya, karena kolomnya itu untuk mengukur kolomnya besar atau kecilnya gitu. Jadi saya di sini pakai 8, dan untuk aliknya saya pakai center. Ini selain center ada pilihannya left dan right. Dan center, kita pilih center, ini boleh pakai left atau right, boleh bebas pilih yang mana aja. Ini kita pakai yang center, sama semuanya. Dan measurenya kita di sini scale semua, dan role-nya itu input. Untuk variabel view-nya kita sudah isi semua. Lalu langkah selanjutnya klik data view. Kita klik data view. Dan karena ini sudah ada hasil kuesionernya atau respondennya, ini data angka-angka ini itu dari hasil respondennya, menyebar lewat Google Form. Nah, di Google Form-nya itu nanti ada hasil di spreadsheet, nanti kita download ke Excel. Nah, Excel-nya itu nanti kayak seperti ini juga. Nanti tinggal kita salin ke SPSS-nya seperti itu. Cuman ditambahin totalnya saja di setiap
masing-masing variabel, total dari keseluruhan masing-masing variabelnya seperti itu ya. Ini sudah kita isi semua sampai variabel Y-nya, totalnya juga sudah. Lalu kita untuk mencari analisis regresi linear berganda, kita klik pertama analyze, lalu regression, linear, dan dependennya itu kita masukkan yang variabelnya, Y-nya, keputusan pembelian. Kita masukkan, dan independennya total X1 dan X2. Total X1-nya itu ada harga, kita masukkan, dan total X2-nya itu ada kualitas produk, kita masukkan. Sudah seperti ini, lalu selanjutnya kita klik statistik. Kita klik statistik, di bagian regression coefficient-nya itu kita centang estimate, lalu sebelah kanannya itu kita centang model fit, dan kita centang part and partial correlation. Lalu kita klik continue, lalu klik OK. Nah, keluar di sini outputnya. Untuk regression linear berganda ada 3 tabel yang kita pakai, yaitu ada model summary, ANOVA, dan coefficient-nya. Dan untuk yang pertama itu kita ada persamaan regresi linear berganda, yaitu yang kita lihat di bagian coefficient. Untuk persamaan regresi linear berganda itu ada rumusnya, yaitu rumusnya itu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 gitu. Jadi untuk menentukannya itu kita ngelihat di tabel koefisien di bagian unstandardized B yang ini, yang pertama. Yang ini untuk bagian A-nya itu ada di konstan, untuk B1-nya itu ada di harga, dan B2-nya itu ada di kualitas produk. Jadi susunannya rumusnya itu Y sama dengan A-nya itu 17,047 ditambah B1-nya 0,480 X1 ditambah B2-nya itu ada di kualitas produk 0,077 B2. X2. Jadi penjelasannya yang pertama itu konstanta A senilai 17,047 menyatakan tanpa ada harga atau X1 sama dengan 0 dan kualitas produk atau X2 sama dengan 0, maka keputusan pembelian atau Y akan sebesar 17,047. Dan yang kedua ada koefisien regresi B1 yang nilainya 0,480 menyatakan jika harga X1 bertambah 1 satuan sedangkan kualitas produk atau X2 tetap, maka akan meningkatkan keputusan pembelian atau Y sebesar 0,480. Yang ketiga ada koefisien regresi B2 sama dengan nilainya 0,077 menyatakan jika harga atau X1 bertambah 1 satuan sedangkan kualitas produk atau X2 tetap, maka akan meningkatkan keputusan pembelian atau Y sebesar 0,077. Selanjutnya, karena B lebih besar 0, maka dapat diduga ada pengaruh positif yang signifikan kualitas produk atau X1 terhadap kepuasan konsumen. Karena B lebih besar dari 0, maka dapat diduga ada pengaruh positif yang signifikan
keputusan kualitas produk terhadap keputusan pembelian atau Y. Selanjutnya, uji hipotesis pengaruh parsial X1 terhadap Y. Kita pakainya di bagian koefisiennya, yaitu kita bagian yang sik. Bagian siknya untuk X1-nya itu ada di nilai siknya 0,045 yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Maka HO ditolak, HA diterima. Maka kesimpulannya ada pengaruh positif yang signifikan harga terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, uji hipotesis pengaruh parsial X2 terhadap Y, itu kita ngelihat dari siknya juga sama yang bernilai 0,521. Maka lebih besar daripada 0,05. Maka HO ditolak. Maka HO diterima, HA ditolak. Maka kesimpulannya tidak ada pengaruh positif yang signifikan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, uji hipotesis pengaruh simultan X1 dan X2 terhadap Y. Kita ngelihatnya di bagian ANOVA. Di bagian ANOVA-nya kita ngelihat di bagian siknya. Siknya itu ada di nilai 0,006 yang berarti dia lebih kecil daripada 0,05. Maka ada pengaruh yang signifikan harga dan kualitas produk secara simultan terhadap keputusan pembelian. Sorry, maaf untuk uji hipotesis tadi simultannya itu siknya itu 0,006 yang berarti lebih kecil daripada 0,05, berarti HO ditolak, HA diterima. Maka kesimpulannya ada pengaruh yang signifikan harga dan kualitas produk terhadap secara simultan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, untuk koefisien determinasi berganda. Yang kita ngelihat di model summary-nya di bagian R-square. Untuk di bagian R-square-nya itu senilai 0,317. Nah, kita genepin jadi 0,32. Yaitu, jadi totalnya ada sama dengan 32%, yang artinya pengaruh harga dan kualitas produk secara simultan terhadap keputusan pembelian sebesar 32%. Sedangkan 68%-nya sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Selanjutnya, untuk koefisien determinasi parsial. Dan kita ngeliatnya di koefisien juga, dan kita ngeliat di bagian standardized coefficient beta dan zero order. Dan ini kita kalikan. Yang rumusnya itu X pangkat 2 XI sama dengan beta I dikali 0 dikurang order I. Jadi pertama untuk X1-nya itu X pangkat 2 X1 sama dengan 0,457 dikali 0,553 yang hasilnya ada di 0,25, berarti 25% untuk pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Untuk yang X2-nya, rumusnya X pangkat 2 X2 sama dengan 0,142 dikali 0,453 yang hasilnya itu ada di 0,064 sama dengan lagi
6,4% dan kita genepin jadi 7%. Dan untuk koefisien determinasi bergandanya atau R pangkat 2 sama dengan rumusnya itu X pangkat 2 X1 ditambah X pangkat 2 X2 sama dengan 25% ditambah 7% sama dengan 32%. Nanti saya buatkan kayak kerangka berpikirnya untuk keterangannya. Itu ada X1 sama dengan harga, X2 sama dengan kualitas produk, dan Y-nya itu keputusan pembelian. Maka kesimpulannya berdasarkan hasil analisisnya, harga memiliki pengaruh parsial yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian susu Ultramilk dengan nilai kontribusi sebesar 25%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin naik harga yang ditawarkan, maka semakin tinggi pula tingkat keputusan yang dirasakan oleh pembeli. Dan untuk kesimpulan yang kedua, berdasarkan hasil analisis, kualitas produk tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan tidak menunjukkan arah hubungan yang positif terhadap keputusan pembelian susu Ultramilk dengan kontribusi sebesar 7%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk yang diberikan saat ini belum mampu memengaruhi tingkat keputusan pembelian secara berarti, bahkan cenderung tidak mendukung peningkatan keputusan secara langsung. Dan yang ketiga, itu berdasarkan hasil analisis secara simultan, harga dan kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian susu Ultramilk dengan total kontribusi sebesar 32%. Ini mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut secara bersama-sama berperan penting dalam membentuk tingkat keputusan pembelian. Segitu saja tutorial SPS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.